Ada masa dalam hidup ketika kita belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang seberapa lapang hati kita ketika segalanya pergi. Kita pernah tumbuh dengan keyakinan bahwa bahagia adalah ketika dicintai, dihargai, dimengerti, dan dimiliki. Tapi semakin kita berjalan, semakin kita sadar bahwa setiap hal di luar diri kita tidak pernah bisa memberi kebahagiaan yang abadi. Segalanya berubah, orang datang dan pergi, dunia berputar, bahkan hati kita pun tidak selalu sama. Maka pada akhirnya, kita harus belajar, bahagia sejati lahir ketika kita berhenti bergantung. Menjadi dewasa bukan berarti berhenti berharap, tapi mulai memahami bahwa tidak semua harapan harus terwujud. Bahwa setiap kehilangan bukan kutukan, tapi undangan dari Allah agar kita mengenal makna kepemilikan yang sebenarnya, yaitu, bahwa tak ada yang benar-benar kita punya selain Dia. Sufi mengatakan, ketika engkau melepaskan segala sesuatu, maka engkau akan dimiliki oleh Allah. Dan inilah kebahagiaan yang tidak bisa diguncang oleh dunia, kebahagiaan karena hati tidak lagi terikat pada hal-hal yang fana. Dewasa berarti berhenti menjadikan manusia sebagai sumber kebahagiaan. Kita mencintai, tapi tidak menggantungkan diri. Kita memberi, tapi tidak menuntut balasan. Kita hadir, tapi tidak memaksa dunia memahami kita. Kita hanya melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Itulah kebebasan yang sejati, kebebasan batin yang membuat hati damai bahkan di tengah kehilangan. Bergantung pada sesuatu berarti menyerahkan kendali kebahagiaan kita kepada hal yang tidak kekal. Kita berharap seseorang akan selalu ada, padahal manusia berubah. Kita berharap keadaan akan selalu baik, padahal dunia berputar. Kita berharap hati akan selalu kuat, padahal jiwa ini naik turun seperti gelombang laut. Dan setiap kali kita menggantungkan diri, setiap kali pula kita terluka. Kita menjadi gelisah ketika orang yang kita harapkan tak lagi memberi perhatian. Kita kecewa ketika hasil kerja tak sesuai harapan. Kita merasa kehilangan arah ketika sesuatu yang kita cintai harus pergi. Padahal, yang membuat kita menderita bukan karena sesuatu hilang, tapi karena kita menggantungkan diri padanya. Seorang sufi pernah berkata, jika engkau bergantung pada manusia, engkau akan kecewa. Jika engkau bergantung pada dunia, engkau akan lelah. Tetapi jika engkau bergantung pada Allah, engkau akan tenang. Ketenangan tidak datang dari keadaan yang sesuai keinginan, tapi dari hati yang mampu menerima setiap keadaan dengan lapang. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada siapapun, kamu berhenti memaksa dunia untuk membuatmu bahagia. Kamu berhenti berharap orang lain memahami perasaanmu, berhenti mengharapkan penghargaan, berhenti menuntut keadilan dari dunia yang memang tidak sempurna. Kamu mulai menemukan bahwa bahagia itu tidak di luar, tapi di dalam. Bahagia bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup dengan yang Allah beri. Bahagia bukan tentang dicintai banyak orang, tapi tentang mampu mencintai tanpa pamrih. Kamu mulai memahami bahwa kedewasaan adalah ketika kamu tidak lagi menunggu keadaan membahagiakanmu, tapi kamu sendirilah yang menumbuhkan bahagia di tengah keadaan. Ada saat dalam perjalanan batin, ketika hati berhenti meminta. Bukan karena putus asa, tapi karena telah belajar percaya. Karena telah memahami bahwa Allah memberi bahkan tanpa diminta, dan menahan pun dengan cinta. Sufi tidak berhenti berdoa, tapi doanya berubah bentuk. Dulu ia berkata, "Ya Allah, berikanlah apa yang aku inginkan." Kini ia berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku ridha dengan apa yang Engkau kehendaki." Itulah kedewasaan ruhani. Hati tidak lagi menuntut, tidak lagi menggenggam, tidak lagi takut kehilangan. Ia hanya hidup dalam kesadaran bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dalam keadaan itu, tidak ada lagi duka yang benar-benar dalam. Tidak ada lagi kegembiraan yang membuat lupa. Yang ada hanya ketenangan, seperti samudera yang luas, di mana ombak boleh datang dan pergi, tapi dasarnya tetap tenang. Sufi hidup bukan untuk mengendalikan hidup, tapi untuk berserah. Ia memahami bahwa hidup ini bukan sesuatu yang harus dikendalikan, tapi dihayati. Ia berhenti melawan arus, dan mulai mengalir bersama kehendak Allah. Ketika sesuatu datang, ia menerimanya dengan syukur. Ketika sesuatu pergi, ia melepaskannya dengan ridha. Ketika sesuatu belum terjadi, ia menunggu dengan sabar. Dewasa bukan berarti tidak pernah sedih, tapi tahu bagaimana bersedih dengan tenang. Bukan berarti tidak pernah kecewa, tapi tahu bagaimana mengembalikan kecewa itu ke dalam doa. Inilah rahasia yang diajarkan para sufi. Jangan berusaha mengubah hidupmu agar sesuai keinginanmu.
Tapi ubahlah hatimu agar bisa menerima segala yang Allah tetapkan. Di tengah dunia yang sibuk dan bising, Sufi mencari makna dalam sunyi. Ia tahu bahwa kesepian bukan musuh, tapi guru. Dalam kesunyian, ia mendengar suara jiwanya sendiri, dan di dalam suara itu ia menemukan Allah. Ketika kamu mulai tenang sendirian, ketika kamu tidak lagi panik karena sendiri, itu artinya kamu sudah tumbuh. Kamu tidak lagi bergantung pada keberadaan orang lain untuk merasa berarti. Kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang bersamamu, tapi oleh seberapa dalam kamu mengenal dirimu sendiri dan Tuhanmu. Kesepian yang dulu terasa menakutkan kini menjadi tempat suci bagi hatimu beristirahat. Karena di sana kamu belajar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Allah selalu menemanimu, bahkan ketika dunia diam. Kedewasaan spiritual adalah ketika cinta tidak lagi bersyarat. Kamu mencintai orang lain bukan karena mereka baik, tapi karena kamu tahu setiap hati adalah ciptaan Allah. Kamu memaafkan bukan karena mereka pantas, tapi karena hatimu tidak ingin membawa beban kebencian. Kamu memberi tanpa menghitung, dan kamu berbuat baik bahkan ketika tak seorang pun membalasnya. Itulah kebahagiaan yang tidak bergantung pada balasan atau pengakuan. Cinta semacam ini lahir dari hati yang telah berjumpa dengan Allah. Ia mencintai karena Allah mencintai, ia memberi karena Allah memberi, ia memaafkan karena Allah Maha Pemaaf. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami dan mengikhlaskan. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada siapapun, bukan berarti kamu menjadi dingin, tapi justru menjadi hangat dengan cara yang benar. Karena kamu tidak lagi mencintai untuk mengisi kekosongan, tapi karena cinta itu sendiri telah menjadi bentuk ibadah. Kamu mulai menyadari bahwa semua hubungan, semua peristiwa, semua kehilangan adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepadamu. Setiap luka adalah jalan menuju kedewasaan. Setiap kehilangan adalah pengingat agar kamu kembali kepada sumber segalanya, Allah. Sufi berkata, ketika engkau tidak lagi bergantung pada dunia, dunia akan datang padamu tanpa engkau minta. Itulah rahasia orang yang bahagia, ia tidak lagi mengejar. Karena yang ia kejar kini adalah keheningan hati, bukan kepemilikan dunia. Kamu tahu kamu telah dewasa ketika kamu tidak lagi mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Ketika kata orang tidak lagi menentukan nilaimu. Ketika kehilangan tidak lagi membuatmu kehilangan arah. Ketika kamu bisa diam tanpa gelisah, bisa melepaskan tanpa marah, bisa mencintai tanpa memiliki. Kamu tahu kamu telah bahagia ketika kamu berhenti mencari bahagia di luar dirimu. Ketika kamu sadar bahwa yang kamu butuhkan bukan lebih banyak hal, tapi lebih dalam rasa. Rasa syukur, rasa ridha, rasa cukup. Inilah kedewasaan sejati, ketika dunia tidak lagi bisa mencuri ketenanganmu, karena hatimu telah belajar berlabuh hanya pada Allah. Siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran, maka ia tidak akan jatuh. Pada akhirnya, kebahagiaan yang paling tenang bukanlah ketika semua berjalan sesuai keinginanmu. Tapi ketika kamu ridha pada segala yang Allah tentukan, kamu berhenti menggenggam apapun terlalu erat. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena tahu bahwa yang pergi bukan milikmu, dan yang tinggal pun bukan jaminan abadi. Kamu mulai memeluk kehidupan dengan lembut, tidak dengan genggaman, tapi dengan keikhlasan. Kedewasaan spiritual adalah saat kamu tidak lagi memohon agar hidup menjadi ringan, tapi memohon agar hatimu menjadi kuat. Tidak lagi menuntut dunia agar adil, tapi memohon agar kamu mampu ridha dengan segala ketentuan. Dan di titik itu, kamu tidak lagi mencari bahagia, karena bahagia sudah menjadi keadaan alami hatimu. Hatimu yang tidak lagi bergantung pada siapapun, pada apapun, selain pada Allah yang menjadi sumber segala kebahagiaan. Ketika kamu berhenti bergantung pada dunia, maka dunia akan berhenti melukaimu. Dan ketika kamu hanya bergantung pada Allah, maka tidak ada kehilangan yang benar-benar menyakitkan. Sebab hatimu telah pulang ke rumah yang paling tenang. Rumah bernama keikhlasan. Ada saat di mana manusia berhenti berlari mengejar kebahagiaan di luar dirinya, lalu menatap ke dalam, menemukan bahwa selama ini yang ia cari ternyata sudah ada di sana, di dalam hati yang tenang, di dalam jiwa yang pasrah, di dalam keyakinan bahwa semua yang terjadi tidak pernah luput dari kasih Allah. Dan di titik itulah, kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dicapai, melainkan keadaan yang muncul dengan sendirinya, begitu hati berhenti menggenggam dunia. Ketika seseorang mulai tenang, ia tidak lagi memaksa hidup untuk sesuai keinginannya. Ia mulai memahami bahwa segala yang hadir dalam hidupnya adalah tamu.
Ada yang datang membawa senyum, ada yang datang membawa air mata, ada yang datang membawa ujian. Tapi semua tamu itu memiliki satu maksud, untuk mengajari hati agar tidak lagi bergantung. Karena hati yang menggantungkan dirinya pada sesuatu yang fana akan selalu rapuh. Tapi hati yang bersandar hanya kepada Allah akan selalu kokoh, bahkan ketika dunia di sekitarnya runtuh. Sufi sering berkata, ketika engkau ingin hidup damai, maka lepaskan segala sesuatu yang bukan Allah dari hatimu. Kalimat itu bukan perintah untuk meninggalkan dunia, tetapi ajakan agar kita hidup di dunia tanpa diperbudak olehnya. Kita boleh bekerja, mencintai, berjuang, dan memiliki impian, tapi jangan pernah biarkan hal-hal itu menjadi tempat bergantungnya hati. Sebab bergantung berarti menyerahkan kendali ketenangan kepada sesuatu yang tidak pasti. Dewasa adalah ketika kita tetap mencintai tanpa takut kehilangan, tetap bekerja tanpa takut gagal, tetap berbuat tanpa menuntut hasil, dan tetap berharap tanpa memaksa waktu. Di jalan sufi, kebahagiaan tidak pernah diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan dari seberapa ringan seseorang melepaskan. Karena semakin ringan ia melepaskan, semakin lapang ruang di dalam hatinya bagi cahaya ilahi untuk masuk. Kita tidak bisa menampung cahaya jika hati kita masih penuh oleh bayangan keinginan. Maka, menjadi dewasa dalam pandangan sufi adalah proses mengosongkan hati dari semua hal yang membuatnya gelisah, bukan dengan menolak dunia, tapi dengan menyucikan niat di dalamnya. Kadang Allah mengambil sesuatu dari hidupmu bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin membebaskanmu dari keterikatan. Ada kehilangan yang sebenarnya adalah bentuk penjagaan, ada kegagalan yang sebenarnya adalah bentuk penyelamatan, dan ada penundaan yang sebenarnya adalah bentuk kasih. Tapi hati yang belum dewasa akan sulit melihat itu. Ia masih sibuk bertanya, mengapa, sementara hati yang sudah matang hanya berkata, aku percaya. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, kebahagiaan datang tanpa alasan. Kebahagiaan sejati tidak membutuhkan syarat. Ia tidak bergantung pada keadaan, tidak menunggu seseorang, tidak menanti hasil. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa setiap detik kehidupan ini adalah rahmat. Seseorang yang telah mencapai kedewasaan spiritual bisa tersenyum bahkan dalam keterbatasan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang hadir adalah titipan dari Yang Maha Tahu. Ia berhenti mengeluh, karena yang ia lihat bukan lagi kekurangan, melainkan pelajaran. Ia berhenti menuntut, karena yang ia rasa bukan lagi kehilangan, melainkan pengaturan. Hidup di dunia memang mengajarkan banyak hal. Ada hari di mana hati penuh cinta, ada hari di mana hati penuh luka. Ada saat di mana kita merasa dicintai, ada pula saat di mana kita merasa ditinggalkan. Tapi bagi orang yang telah mengenal Allah, semua itu hanyalah gelombang di permukaan samudra yang luas. Gelombang boleh tinggi dan menghempas, tapi samudra tetap tenang di kedalamannya. Begitulah hati seorang yang telah belajar bergantung hanya kepada Allah, di luar bisa saja ada badai, tapi di dalamnya ada ketenangan yang tak tergoyahkan. Menjadi dewasa bukan berarti berhenti merasa, tapi belajar menata rasa. Bukan berarti tidak pernah menangis, tapi tahu bagaimana menangis dengan doa. Bukan berarti tidak lagi mencinta, tapi tahu bagaimana mencinta dengan ikhlas. Dan bukan berarti tidak lagi memiliki impian, tapi tahu bagaimana bermimpi tanpa takut kecewa, karena tahu bahwa yang mengatur hidup ini adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Banyak orang mengira bahagia adalah ketika semua doa terkabul. Padahal, kadang kebahagiaan justru datang dari doa yang tidak dikabulkan, karena Allah tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Sufi sering mengingatkan, jangan terlalu sibuk menuntut hidup agar sesuai dengan keinginanmu, sebab mungkin yang kamu anggap baik justru akan menjauhkanmu dari Dia. Kedewasaan batin adalah ketika kita berhenti menakar kasih Allah dengan ukuran hasil, dan mulai melihat kasih-Nya di setiap kejadian, bahkan yang menyakitkan sekalipun. Ketika hati sudah sampai pada titik ini, ia mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak lagi resah memikirkan masa depan, karena yakin bahwa rezeki dan takdir telah diatur dengan sempurna. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, karena tahu bahwa setiap luka adalah bagian dari rencana yang indah. Ia hidup di antara harapan dan tawakal, di antara usaha dan penerimaan. Ia bekerja sebaik-baiknya, tapi hatinya tetap bersandar kepada Allah. Ia mencinta sedalam-dalamnya, tapi tetap ingat bahwa setiap cinta memiliki batas. Ia berdoa sebanyak-banyaknya, tapi tidak menuntut hasil, karena percaya bahwa yang terbaik pasti datang di waktu yang paling tepat. Begitulah jalan orang-orang yang telah matang dalam jiwa.
Mereka tidak mencari ketenangan di luar, karena mereka telah menemukannya di dalam. Mereka tidak bergantung pada manusia, karena telah cukup dengan cinta Tuhan. Dan karena itu, mereka tidak mudah goyah. Dunia bisa berubah, orang bisa pergi, rencana bisa gagal, tapi hati mereka tetap damai, karena sandarannya tidak berubah. Seseorang yang sudah dewasa tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia tidak mencari pengakuan, karena sudah tahu nilai dirinya di mata Allah. Ia tidak merasa perlu menonjol, karena tahu bahwa kemuliaan sejati datang dari keikhlasan, bukan dari pujian. Ia tidak iri pada pencapaian orang lain, karena yakin setiap orang memiliki jalan dan waktunya sendiri. Ketenangan semacam ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan dalam buku. Ia tumbuh dari perjalanan panjang menerima, bersabar, dan mempercayai kehendak Allah. Ketika seseorang sudah berhenti menggantungkan dirinya pada dunia, ia menjadi ringan. Ia tidak lagi terikat oleh hasil, tidak lagi terbelenggu oleh ekspektasi, tidak lagi ditakutkan oleh kehilangan. Ia bisa memberi tanpa takut berkurang, bisa mencinta tanpa takut kecewa, bisa melepas tanpa merasa hancur. Karena ia tahu, yang sejati tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya kembali kepada Allah. Dan dalam keheningan hati yang bebas dari beban, di sanalah letak kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak berisik, yang tidak bergantung pada apapun, yang tidak perlu alasan untuk ada. Hanya ada ketenangan, rasa cukup, dan kedekatan yang lembut dengan Tuhan. Mereka yang mencapai kedewasaan seperti ini tidak lagi mencari surga dalam bentuk kenikmatan duniawi, tapi dalam bentuk ketenangan batin. Karena surga sejati bukan hanya tempat yang dijanjikan kelak, tapi juga keadaan hati yang damai di dunia. Hati yang sudah mengenal Allah, mencintainya, dan ridha dengan setiap keputusannya sudah mencicipi surga bahkan sebelum ajal tiba. Bahagia yang sejati tidak datang ketika semuanya sesuai keinginan, tapi ketika hati menerima bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih Allah. Tidak ada lagi rasa ingin membuktikan, tidak ada lagi rasa ingin memiliki berlebihan, tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan. Yang tersisa hanya keheningan yang lembut, seperti angin sore yang menyentuh daun-daun dengan kasih. Dalam kesadaran itu, seseorang menyadari bahwa hidup ini bukan untuk mengumpulkan apapun, tapi untuk melepaskan satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah jiwa yang murni dan hati yang damai. Segala yang dimiliki di dunia hanyalah titipan, bahkan tubuh ini pun suatu saat akan dikembalikan. Lalu, untuk apa bergantung pada sesuatu yang akan pergi, jika ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan? Kedewasaan sejati adalah ketika seseorang tidak lagi berdoa agar hidupnya mudah, tapi agar hatinya kuat. Tidak lagi memohon agar segalanya sesuai rencana, tapi agar ia ridha terhadap semua ketentuan. Tidak lagi meminta agar dicintai, tapi agar ia bisa mencintai tanpa pamrih. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, maka ia telah menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dicuri siapapun. Karena bahagia bukan tentang memiliki lebih, tapi tentang merasa cukup. Bahagia bukan tentang dicintai semua orang, tapi tentang mampu mencintai tanpa syarat. Bahagia bukan tentang selalu menang, tapi tentang mampu menerima ketika kalah. Dan bahagia bukan tentang siapa yang menemani, tapi tentang sadar bahwa Allah selalu menemani, bahkan ketika semua pergi. Ketika seseorang sudah mencapai pemahaman ini, hidupnya menjadi lebih sederhana tapi lebih dalam. Ia tidak lagi mengukur keberhasilan dengan angka, tapi dengan ketenangan. Ia tidak lagi menilai kebahagiaan dengan harta, tapi dengan rasa syukur. Ia tidak lagi mencari cinta yang sempurna, karena telah cukup dengan cinta yang tulus. Semua itu adalah tanda bahwa ia telah dewasa, bukan hanya dalam usia, tapi dalam jiwa. Ia telah mengerti bahwa kebahagiaan yang sejati tidak perlu dicari, karena kebahagiaan itu sudah menjadi bagian dari dirinya sendiri, selama ia masih bernafas dengan kesadaran bahwa setiap tarikan napas pun adalah nikmat dari Allah. Dan di akhir perjalanan panjang itu, ia tersenyum lembut. Bukan karena semua luka telah sembuh, tapi karena ia belajar berdamai dengan luka. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia berhenti menuntut kesempurnaan. Ia telah menjadi dewasa, bukan karena waktu, tapi karena hatinya telah belajar bahagia tanpa bergantung pada apapun. Ia tahu, kebahagiaan bukan tujuan, tapi cara berjalan. Selama ia berjalan bersama Allah, setiap langkah adalah kedamaian. Setiap detik adalah keindahan, dan setiap tarikan napas adalah bentuk cinta yang paling halus dari Sang Pencipta kepada ciptaannya. Pada akhirnya, perjalanan manusia bukan tentang seberapa jauh ia berjalan,
tapi seberapa dalam ia mengenal hatinya sendiri. Sebab di dalam hatilah, setiap jawaban tersembunyi, setiap kegelisahan mencari tempat pulang, setiap kerinduan berakar. Dan ketika seseorang benar-benar berani menatap ke dalam dirinya, ia akan menemukan bahwa semua pencariannya selama ini bermuara pada satu hal, kedamaian. Kedamaian yang tidak terikat oleh waktu, tidak bergantung pada siapapun, tidak menunggu sesuatu untuk terjadi. Kedamaian yang tumbuh dari penerimaan, dari kepasrahan, dari kesadaran bahwa semua yang terjadi telah diatur dengan penuh kasih oleh tangan yang tidak pernah salah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, yang tidak berisik, yang tidak perlu pengakuan, yang tidak menuntut untuk dimengerti. Kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah berdamai dengan kehidupan, dengan masa lalu, dan dengan dirinya sendiri. Dalam setiap hembusan napas yang tenang, dalam setiap langkah yang tidak lagi terburu, ada keindahan yang tidak terlihat oleh mata dunia. Keindahan itu lahir dari kesadaran yang lembut, bahwa hidup bukan untuk menggenggam, tapi untuk mengalir. Bukan untuk memiliki, tapi untuk merasakan. Bukan untuk menuntut, tapi untuk menyaksikan. Dan betapa indahnya hidup ketika kita berhenti melawan arusnya. Ketika kita berhenti menolak yang datang, berhenti menyesali yang pergi. Ketika kita mulai melihat setiap peristiwa bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai surat cinta dari Allah. Setiap air mata adalah tintanya, setiap senyum adalah tandanya, dan setiap pertemuan serta perpisahan adalah kalimat-kalimat yang menyusun makna kehidupan. Menjadi dewasa adalah ketika seseorang tidak lagi bertanya, mengapa aku harus mengalami ini? Melainkan berbisik lembut, ya Allah, ajari aku makna di balik ini. Sebab setiap kejadian adalah guru, dan setiap rasa adalah ayat yang mengantar kita semakin mengenal siapa yang mengatur segalanya. Tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan, dan tidak semua yang kita butuhkan harus datang dengan cara yang menyenangkan. Kadang kebahagiaan disembunyikan di balik kehilangan, kedewasaan lahir dari luka, dan cinta sejati muncul dari perpisahan. Sufi mengajarkan bahwa yang tampak sebagai penderitaan seringkali hanyalah selubung dari rahmat yang belum kita pahami. Maka mereka tidak menolak kesedihan, mereka memeluknya dengan lembut, sebab mereka tahu di dalam setiap gelap, ada cahaya yang menunggu ditemukan. Jika engkau sedang terluka, jangan buru-buru menolak luka itu. Duduklah bersamanya dengan sabar, dengarkan apa yang ia ingin ajarkan. Sebab luka tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk melembutkan hati yang keras, untuk menundukkan ego yang sombong, dan untuk mengingatkan bahwa hanya Allah tempat bersandar yang sejati. Dan setelah engkau mampu mendengar bisikan lembut di balik perih, engkau akan menyadari, bahkan air mata pun adalah bentuk kasih darinya. Hidup tidak pernah berhenti berubah. Orang datang, orang pergi. Musim berganti, hati pun berubah warna, namun Allah tetap sama, tidak berubah oleh waktu, tidak terpengaruh oleh keadaan. Dan siapapun yang bersandar kepadanya, akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun.